day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditaning Tias Wardani dengan NIM 40219201 kelas Perbankan Syariah G ingin menyampaikan hasil resume materi pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Selanjutnya unsur-unsur hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya pada matan. Yang kedua adalah matan. Matan berarti isi atau kandungan hadis. Yang ketiga yaitu perawi. Perawi adalah orang yang membukukan hadis atau orang yang menyampaikan hadis. Selanjutnya yaitu sinonim hadis. Sinonim yang pertama yaitu sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Yang kedua adalah khabar. Khabar adalah segala sesuatu yang penyandarannya pada sahabat Nabi. Yang ketiga adalah azhar. Azhar adalah segala sesuatu yang penyandarannya pada tabi'in. Kedua, kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Hujah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima. Jenis hujah ada dua, hujah nakliyah dan hujah akliyah. Fungsi hadis 1. Bayan at-tahrir. Bayan at-tahrir adalah menetapkan dan memperkuat apa saja yang telah diterangkan dalam Al-Quran. 2. Bayan tahyid. Bayan tahyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, dan syarat tertentu. 3. Bayan at-tafsil adalah kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. 4. Bayan at-tahsis adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang dapat perkecualian. 5. Bayan at-tashri adalah hadis penjelas untuk menjelaskan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Golongan pro yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah, karena pada Al-Quran banyak ayat-ayat yang global dan perlu penjelasan. Para ulama berijma bahwa sumber hukum kedua selain Al-Quran yaitu sunnah. Golongan yang kontra yaitu golongan Khawarij, karena golongan Khawarij menganggap bahwa Al-Quran sudah jelas dan banyak hadis yang dipalsukan. Sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis pada masa Nabi terdapat pelarangan penulisan hadis karena pada masa itu masa pewahyuan Al-Quran. Takutnya hadis bercampur dengan wahyu Al-Quran, tetapi pelarangan itu terjadi pada awal-awal pemerintahan Rasul. Pelarangan penulisan hadis juga terjadi pada sahabat yang menulis Al-Quran. Masa pertumbuhan hadis pada saat masa Nabi masih hidup bersamaan dengan masa turunnya pewahyuan Al-Quran. Yang keempat yaitu hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa sahabat ada persyaratan dalam periwayatan hadis. Ada 500 hadis yang dituliskan oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pada masa Ali ada persyaratan khusus dalam periwayatan hadis. Selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in mulai ada pemikiran pembukuan hadis dan sudah terlaksana. Pemerintah mulai membuat lembaga pembukuan Al-Quran dan hadis. Pada saat masa tabi'in belum ada pemisahan hadis dan mulai muncul kaidah-kaidah hadis. Yang kelima yaitu kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. Para ulama muhadisin membagi sejarah hadis dalam beberapa bagian, yaitu sejarah perkembangan hadis, pra dan pasca kodifikasi.
Kemudian dibagi lagi dalam beberapa periode. Berikut periodisasi sejarah hadis yang membaginya pada 5 periode. 1. Periode masa Rasulullah semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode kedua, masa Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa membatasi dan penyedikitan periwayatan. Periode ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in, yaitu masa perkembangan dan penyebarluasan periwayatan hadis. Periode keempat, masa abad 2 dan 3 Hijriah, masa pembukuan dan penulisan. Periode kelima, masa mutaakhir, masa penyempurnaan penyusunan hadis. Yang keenam, tingkatan kitab hadis. Dalam kitab hadis terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna, serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya, dan tidak ilat yang berat. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, kurang dabitnya, serta tidak ada sauds dan ilat yang berat di dalamnya. Ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis syahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan, karena syarat diterimanya suatu hadis sangat banyak sekali. Sedangkan kelemahan hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih. Selanjutnya, beberapa riwayat dan musnad yang penting. 1. Kitab-kitab sahih mencakup kitab-kitab 6 milik Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 2. Kitab-kitab musnad. Hadis-hadis dalam kitab tersebut menyusun nama para sahabat berdasarkan senioritasnya dalam Islam atau berdasarkan faktor nasab atau keturunan. 3. Al-Mustadrak, bagian yang diusulkan dalam sebuah kitab yang sebelumnya terlewatkan oleh penulisnya. 4. Mustakarajah. Menurut Al-Iraqi ialah cara pembahasan kitab dengan mengeluarkan hadis-hadis berdasarkan sanad-sanad untuk dirinya sendiri, bukan menurut cara pemilik kitabnya sendiri yang memungkinkannya bergabung bersama seorang guru atau orang lain yang lebih senior. 5. Al-Ajza, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang lelaki dari kalangan sahabat atau tabi'in. Yang keenam yaitu Muja'am, berisikan hadis-hadis yang menyebutkan nama-nama guru atau negeri atau kabilah-kabilah yang paling terkenal ialah Mujam At-Tabarani, baik yang besar, sedang maupun yang kecil. Sekian resum materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.